Saya Ahmad Gufron dari Posko 162 KKN DRIK IAIN Kudus. Di sini saya akan mewawancarai sebuah pengusaha yang begitu terkenal di lokal Kudus. Tepatnya di Desa Muria, Colo, Dawe Kudus ini. Di sini ada sebuah produk yaitu yang sangat terkenal, yaitu sirup parijoto. Mari kita simak selanjutnya. Di sini sudah bersama Pak Tri, pemilik dari sirup parijoto. Simak videonya. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai produk sirup parijoto ini. Ya. Di masa pandemi ini kan banyak juga sektor usaha yang mengalami penurunan secara drastis. Yang saya tanyakan ini, bagaimana cara menjaga bisnis Anda supaya tetap eksistensi dan tidak mengalami penurunan ini? Coba dijelaskan. Ya, jadi secara kebetulan kami Alamo yang membuat produk dari beberapa produk parijoto. Ada sirup parijoto, teh parijoto, chip parijoto, permen parijoto, dan ada beberapa produk yang lainnya. Jadi selama ini sistem marketing kami adalah jaringan agen reseller yang kebanyakan para mitra mereka itu online. Jadi malah justru dengan adanya musibah COVID-19 ini kami malah ada kenaikan omset gitu. Jadi karena malah kenaikan. Ada kenaikan yang signifikan karena online tadi. Alasannya simple. Yang selama ini kan kami memang sudah ada jaringan reseller yang mereka kebanyakan online di sosmed sama marketplace. Mungkin hari-hari biasa sebelum ada musibah itu mereka sampingan. Kan ada yang berprofesi jadi guru, ada yang dari bidan, ada yang pegawai. Nah, beberapa dari mereka kan ada itu aturan dari negara yang di rumah aja. Ya, melakukan aktivitas yang kerja di rumah aja. Bahkan ada beberapa yang kena PHK kan. Nah, di situ mereka secara otomatis kan calon customer walaupun ataupun reseller, mereka otomatis kebanyakan kan bermain HP kalau di rumah. Yang reseller mereka tambah serius, yang awalnya sampingan mereka tambah serius, main iklan, main ngepush dan lain sebagainya. Nah, di situ kenapa Alamo di saat pandemi malah ada kenaikan untuk omset gitu. Karena keseriusan. Kemudian ini kan kayak produk-produk yang lain juga kan mengalami persaingan gitu Pak. Ya. Caranya agar persaingan tersebut bisa baik lah, nggak persaingan secara buruk gitu, secara jelek lah. Ya. Kalau kami kan percaya bahwa dari niat ya, kami niat memang jualan ini ya baik-baik. Jadi katakanlah ada kompetitor, mereka juga punya pasar masing-masing, punya strategi masing-masing yang mungkin saya tidak ngerti strategi mereka, dan sebaliknya mereka juga tidak tahu strategi saya bagaimana untuk memasarkan dan bidikan pasar bagaimana. Itulah yang harus dipunyai seorang leader kan itu. Harus itu bermain, dan kita fokus ke depan, berpikir positif, fokus ke depan, nggak usah lihat kanan kiri, lihat sana kok gini, sana kok gini, nggak perlu. Kita konsentrasi aja tujuan kita kemana. Kalau emang kita fokus untuk jualan produk kita juga harus memikirkan kualitas mulai produksi, terus manajemen, termasuk manajemen marketing. Itu yang terpenting malah, yang di pasar kan, yang di lapangan. Ngomong-ngomong ya Pak, ini kan sirup parijoto Alamo ini kan sudah terkenal di mana-mana. Awal pembangunannya ini gimana? Awal pendiriannya, ceritanya, jadi singkat lah. Ceritanya simpel sih. Saya sebagai anak asli orang Muria, ya setidaknya bermanfaat bagi orang Muria. Awalnya gitu. Jadi dulu itu saya aktif di social planner, aktif di organisasi desa lah.
organisasi kepemudaan. Ya waktu itu desa wisata. Yang tujuan desa wisata adalah mengangkat potensi lokal salah satunya, termasuk membuka wisata, bukan membuka sih ya, memaksimalkan wisata yang non religi. Termasuk ada kopi muria, kan ada perkebunan kopi muria, ada perkebunan parijoto. Nah di situ, nah orang berwisata otomatis kan setidaknya mereka bawa oleh-oleh. Nah oleh-olehnya yang khas apa? Simpel kan? Ada bubuk kopi, ada sirup parijoto, itu salah satunya. Waktu itu seperti itu. Ternyata pasar malah terbuka luas. Ternyata respon pasar bagus. Nah langsung ya, jadi sampai sekarang ini tentunya dibantu oleh media, pemerintah, komunitas itu sih. Akademisi termasuk Mase ini kan termasuk membantu dengan adanya seperti ini, juga nanti akan dilihat banyak orang juga. Nah itu juga apa ya, emang kayak partner kami seperti itu yang kami lakukan, saling menjalin komunikasi dengan siapapun gitu. Kan ini di masa pandemi mengalami peningkatan yang signifikan Pak Ya, itu omsetnya sampai berapa? Kalau saya ngomong nominal jangan. Ya jangan. Biasanya hari-hari biasa itu saya produksi parijoto itu 1 kintal sampai 2 kintal lah, maksimal 2 kintal 1 minggu. Itu hari biasa. Hari-hari biasa. Dan masa pandemi ini alhamdulillah sampai 7 sampai 8 kintal. Seminggu. Ya, seminggu. Itu. Jadi kenaikan ada sampai 400%-an ya. Ya 400%. Berarti apa itu? Di masa pandemi bukannya turun malah naik. Peningkatan. Nyampe waktu itu saya penambahan tenaga. Ada shift malam, shift siang. Ini sudah ada pengurangan lagi karena ini sudah new normal. Masa paling sekarang itu tinggal 3-4 kintalan lah per minggu. Udah ada penurunan. Dulu itu waktu pandemi malah siang malam. Siang malam los semua. Ada shift malam, ada shift siang. Karena lokasi kami kan sempit ya. Jadi memaksimalkan waktunya. Karena lokasi yang sempit itu. Sirup parijoto ini apakah bisa itu Pak untuk apa? Untuk pencegahan COVID? Kalau dilihat dari penelitian itu kan antioksidannya tinggi, otomatis untuk menaikkan imunitas bisa. Itu bisa. Berarti sangat bagus dikonsumsi Pak. Ya, sangat bagus antioksidan untuk kekebalan tubuh kan, ya. Bagus, terusnya bagus. Itu. Terus kemudian apa? Langkah selanjutnya, langkah ke depan untuk meningkatkan parijoto ini bagaimana Pak sirupnya? Pertama dari petani dulu. Yang kami takutkan itu bukan di pasar harusnya. Yang kami takutkan adalah bahan baku. Karena apa? Parijoto itu kan hidupnya di daerah tertentu atau tempat tertentu dengan suhu tertentu. Nah, di situ. Dan alhamdulillah ini sudah banyak lahir petani-petani baru dan petani-petani yang lama tambah semangat. Yang petani baru itu ada kebanyakan dari pemuda, mulai pembibitan dan lain-lain. Ada perluasan juga. Itu sih. Dan kami sendiri juga sudah mulai menanam sendiri untuk membantu pasokan bahan baku. Karena yang kami takutkan itu nanti di saat, karena ada permasalahan yang sampai sekarang masih belum terselesaikan, yaitu ya kita sih nggak nyalakan cuaca ya. Cuaca, cuma nanti kalau di bulan kemarau, puncak-puncak kemarau, katakanlah September, Oktober, November lah, di antara itu biasanya parijoto susah. Tapi kami juga membuat solusi. Setidaknya ada proses pengeringan, yaitu teh parijoto. Itu kan di saat ini kan musim raya, panen raya. Jadi ada beberapa persen, sekitar 50% kami keringkan untuk persediaan di bulan kemarau. Kalau dikeringkan itu apa enggak itu Pak? Akan kembali pembusukan? Enggak, ada proses pengeringan yang saya branding jadi teh parijoto. Enggak ada. Jadi pengeringan ada aturan dari BPOM itu kan, pengeringannya harus maksimal itu sampai 80%. Jadi masih di 20%. Itu salah satu syarat proses kering. Jadi itu sudah aman. Terus nanti di packing kan. Nah, di packing itu. Dan di dalam teh juga masih ada silika gel untuk mengurangi kelembapan itu. Mengurangi jamur lah. Itu mengurangi tumbuhnya jamur.
dan sudah hasil labnya juga sudah keluar, malah hasilnya bagus. Dan itu bisa yang teh itu berfungsi untuk bagi yang menolak gula, malah kebetulan. Jadi segmen yang menolak gula bisa dialihkan ke teh dan kandungannya masih bagus sekali. Gitu. Apa ini? Terus kemudian saya tanyakan, kalau depannya misalnya ini kan pariwisata sudah berkembang, kemudian ada suatu anak muda lah seperti saya gitu, kepengen berwirausaha seperti bapak, apa bapak bersedia untuk mengajarkan atau untuk membimbing lah? Ibaratnya kan wirausaha ini kan bapak geluti dari pertama, terus kemudian ada suatu orang lah ibaratnya ingin belajar gitu, gimana respon bapak? Justru itu emang salah satu visi misi kami untuk bagaimana mengarahkan atau bahasa kami sih menyesatkan atau mendoktrin pemuda untuk berjiwa wirausaha. Jadi di kami itu ada platform, bukan CSR sih, ada platform kayak emang kami itu termasuk tempat ini tempat diskusi untuk kita diskusi tentang terkait kewirausahaan. Mulai kita membuat produk apa, mulai packagingnya nanti juga diajari, dibuatkan brandingnya, nama mereknya nanti dicek di HKI merek, sampai diajarkan bagaimana kita memasarkannya gitu. Di sini malah justru hampir setiap hari ada kayak gitu, nyampe diajari cara foto produk juga di sini. Kami juga punya komunitas yang namanya Sibar, Sinau Bareng. Kami kerjasama 5 orang, yang 4 orang itu teman Semarang. Jadi mengajarkan ke teman-teman UKM malah lebih ke bagaimana cara melakukan strategi digital marketing sama foto produk itu, branding gitu, memaksimalkan penjualan lewat Facebook. Nah, seperti itu yang organik lah itu kami lakukan. Cuma pandemi ini kami nggak muter-muter se-Jawa Tengah. Jadi terkadang ada satu kota dia kapan-kapan ke sini ya, yang penting mereka ngumpul ke orang gratis, nggak usah mikir ke transport kami, nggak usah mikir ke makan, sebenarnya kami ada tempat nginep di sana. Karena kami juga niatnya selain berbagi pengalaman juga jalan-jalan juga sih. Kami juga belajar dalam perjalanan itu, tambah seduluran juga. Nah, itu kami lakukan. Nah, khususnya untuk pemuda-pemuda, saya berharap memang seperti itu, setidaknya berjiwa entrepreneur itu. Berarti ada peluang besar gitu untuk pemuda. Iya, itu. Ya udah Pak, sekian pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya.